Film dimulai dengan segerombolan anak yang sedang bermain sepak bola di sebuah area perumahan. Salah satu di antara mereka tidak sengaja menendang bola tersebut ke suatu rumah. Dan ketika mereka ingin mengambil bola itu, ternyata anak itu malah menemukan semua orang di rumah tersebut telah kecuali satu orang anak laki-laki yang bernama Thomas. Thomas ternyata berhasil bertahan hidup dan di ambang kematiannya dia sempat dibawa ke rumah sakit. Namun dengan kondisi yang sangat menggenaskan, ia kehilangan ingatan dan menjadi lumpuh. Bahkan Thomas mengalami koma selama 3 tahun karena kejadian ini. Kita diperkenalkan dengan seorang psikiater yang bernama Anna. Anna rupanya ditugaskan untuk memulihkan ingatan Thomas dan membantu Thomas menggali apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Anna mengingatkan Thomas akan kejadian naas 3 tahun lalu. Semua keluarganya termasuk Dylan yang adalah sepupunya ditemukan tertembak pistol. Bahkan setelah ditembak, Dylan dihabisi dengan cara dicekik. Sedangkan Thomas tertusuk benda tajam di area perutnya. Thomas rupanya belum siap menerima semua informasi yang terlalu banyak dan akhirnya ia pun pingsan lagi. Ketika ia kembali sadar, tiba-tiba saja ia menyebut nama Laura yang adalah kakak perempuannya. Perawat yang mendengar itu langsung menginfokan hal tersebut kepada Anna. Dan Anna kemudian mengatakan kalau Laura telah menghilang. Makanya Thomas harus berhasil memulihkan ingatannya agar ia bisa menemukan Laura. Thomas kemudian memulai terapinya dan pelan-pelan Thomas menemukan serpihan memorinya yang terpecah-pecah. Dalam ingatannya itu, ia masih mengingat di suatu hari, Laura beserta ayah dan ibunya yang masih hidup, beraktivitas seperti biasa. Dan tiba-tiba saja serpihan ingatan lain muncul, yaitu saat mereka sekeluarga makan malam bersama. Thomas dan Laura menyiapkan hadiah untuk ibu mereka yang saat itu berulang tahun. Ketika mereka makan malam, tiba-tiba saja telepon berdering. Dan Laura meletakkan hadiah tersebut di meja. Ketika ibu mereka kembali, ia pun membuka hadiah tersebut yang ternyata itu adalah sebuah gelang. Mirisnya sang ibu tidak terlihat begitu senang dan telepon pun malah berdering kembali. Laura terlihat kesal karena respon ibunya dan hampir saja terjadi keributan di sini. Sesi terapi pun berakhir dan Anna memperingatkan agar Thomas selalu berdiskusi dengannya supaya Thomas tidak bingung memisahkan antara memori dan realitas sekarang. Sekarang Thomas akan melakukan fisioterapi. Dan terlihat seorang dokter yang khawatir karena Thomas akan dibawa keluar. Ketika sesi fisioterapi, Thomas tiba-tiba saja kolaps dan ia melihat sosok aneh yang seperti menerornya. Ia menyampaikan hal tersebut kepada Anna dan menceritakan serpihan ingatan lain yang kembali. Di suatu malam, Thomas dan Laura sedang berjalan dan tiba-tiba saja mereka bertemu seorang pria asing yang ternyata itu adalah selingkuhan ibu mereka. Laura langsung membentak pria tersebut dan mengusirnya. Dan sesampainya di rumah, ia terlihat sudah terluka hingga ayah mereka menegur Laura karena pulang malam dalam keadaan yang kacau. Laura yang arogan tidak memperdulikan teguran ayahnya ini dan segera menuju ke kamarnya. Kembali lagi ke masa sekarang. Rupanya Thomas perlahan-lahan pulih dan kali ini ia sudah bisa berjalan meskipun harus berpegangan. Pada saat terapi, Thomas juga sempat berkenalan dengan seorang pasien yang bernama Bastian. Yang sama seperti Thomas, Bastian juga kehilangan seluruh keluarganya akibat kecelakaan mobil. Lalu Thomas pun melanjutkan sesi terapi, namun Thomas sepertinya terganggu dengan dokter yang mencurigakan ini, yang selalu memperhatikan Thomas. Lalu Thomas menceritakan serpihan ingatannya yang lain, yaitu saat Thomas dan Laura berada di dalam sekolah. Thomas melihat Laura yang dekat dengan seorang perempuan lalu menuju hutan. Karena penasaran, akhirnya Thomas mengikuti mereka dan ternyata mereka sedang berpacaran di sana. Lalu karena Laura terlalu kasar, akhirnya Laura pun dicampakkan. Rupanya, itu membuat Laura kesal hingga melukai dirinya sendiri. Thomas melakukan aktivitasnya seperti biasa, dan kini ia bahkan bisa bermain lempar bola bersama Bastian. Namun sayangnya, dokter mencurigakan ini tiba-tiba datang dan menyuruh Thomas untuk segera kembali ke ruangannya. Pada suatu malam, Thomas bermimpi kalau ia diteror oleh seseorang pria yang wajahnya sangat mirip dengan dokter itu. Ia seperti mengingat kalau Laura disekap oleh dokter tersebut, dan ketika ia sadar, ia melihat dokter itu sedang menyuntikkan sesuatu kepadanya sambil memakinya. Keesokan harinya, Thomas menceritakan hal tersebut kepada Anna. Namun Anna mengatakan kalau semua itu hanya mimpi belaka, karena semua penjaga pada malam itu hanyalah perawat perempuan. Thomas tidak mempercayai Anna, hingga akhirnya Anna mengatakan kalau Anna sebenarnya hanya mengetahui sebagian dari kejadian malam itu. Makanya Thomas harus mencoba mengingat 2 buah kata yang saling terhubung, yaitu pistol dan Dylan sepupunya. Serpihan ingatan Thomas pun kembali muncul dan kini Thomas, Laura beserta ibunya sedang menjemput Dylan yang ingin menginap di rumah mereka. Hal ini ternyata atas permintaan bibi Thomas yang menitipkan Dylan sementara kepada mereka karena sang bibi harus menjalani pengobatan di rumah sakit.
Dylan yang sangat sedih sempat menolak untuk meninggalkan ibunya sendirian. Ditambah lagi ternyata sebelumnya mereka tidak pernah bertemu. Jadi Dylan tidak menganggap mereka semua sebagai keluarga. Tetapi ibunya Dylan tiba-tiba memberikan sebuah album yang berisi foto keluarga mereka sebagai bukti kalau mereka semua adalah keluarga. Mereka pun mulai bernostalgia dengan masa kecilnya. Namun ternyata tidak ada foto masa kecil Thomas di album itu. Ketika dalam perjalanan pulang, suasana begitu sangat canggung karena Thomas terlihat kecewa dan Dylan masih sangat sedih karena harus meninggalkan ibunya. Karena hal tersebut, ibu Thomas hampir saja menabrak seseorang dan mengalami syok. Tetapi ketika Laura memeluk dan menenangkan ibunya, terlihat sang ibu malah tambah ketakutan dan memohon kepada Laura untuk melepaskan pelukannya. Kedatangan Dylan ke keluarga mereka rupanya malah memperburuk suasana. Laura dan Thomas mempergoki Dylan yang sedang merokok di kamar atas rumah mereka. Yang rupanya orang tua Thomas dan Laura melarang mereka untuk memasuki kamar itu. Dylan mengatakan kalau kamar di atas lebih nyaman daripada kamar yang berada di bawah bersama dengan Thomas dan Laura. Lalu saat makan malam tiba, terlihat perlakuan kedua orang tua mereka juga sangat berbeda kepada Dylan. Karena kesal akan hal itu, Laura mengadukan kalau Dylan lebih suka kamar di atas daripada kamar di bawah. Sayangnya Dylan mengatakan kalau ia tidak pernah berbicara seperti itu. Dan mirisnya, orang tua Laura dan Thomas di sini malah lebih mempercayai perkataan Dylan. Kejadian tersebut sangat melukai hati Thomas dan Laura. Tidak hanya itu saja, ketika Thomas membuang sampah, sungguh mengejutkan sekali. Rupanya Thomas menemukan gelang pemberian mereka berada di tong sampah. Ketika ia ingin menanyakan hal itu kepada ibu mereka malah melihat ibu mereka sedang memanjakan Dylan. Ketika mereka semua kembali ke kamar, Laura menceritakan kalau keluarga mereka telah hancur. Bahkan Laura pernah melihat ayah mereka menyimpan sebuah senjata yang mungkin nanti akan digunakan untuk melukai diri sendiri. Dan terdengar suara anjing tetangga yang terus-menerus mengganggu obrolan mereka saat itu. Kembali lagi ke masa sekarang, ternyata hari sudah malam dan Thomas terbangun dari tidurnya. Ketika ia melihat robekan di sebuah tembok, Thomas seperti teringat akan sesuatu dan mencoba menuju tembok tersebut. Namun Thomas di sini malah melihat Anna bersama dokter yang mencurigakan ini sedang berbincang-bincang melalui jendela. Karena kejadian itu, kini Thomas tidak mempercayai siapapun lagi, apalagi Anna. Thomas menuduh Anna telah memanipulasi ingatannya dan menolak berbicara dengannya. Tetapi Anna bisa menenangkan Thomas dengan mengatakan kalau hubungan tanpa kasih sayang hanya akan menimbulkan kehancuran. Malam kembali tiba dan Thomas rupanya terbangun lagi. Kali ini ia berhasil menggapai robekan wallpaper di dinding yang rupanya entah kenapa wallpaper rumah sakit itu sangat mirip dengan wallpaper rumahnya. Hingga Thomas mengingat lagi kalau sedari kecil ia selalu tidak diperdulikan oleh kedua orang tuanya. Ingatan Thomas kini semakin pulih. Ia bahkan menyadari kalau Laura sebenarnya sudah meninggal ketika Laura berumur 10 tahun. Hal inilah yang rupanya membuat orang tua Thomas menjadi trauma dan tidak peduli terhadap Thomas. Dan yang lebih mengejutkan lagi, selama ini rupanya Laura yang agresif itu adalah dirinya sendiri. Thomas yang telah mengingat kejadian itu, kini mendatangi Bastian, teman satu-satunya yang ia miliki di sana, dan mengajaknya untuk kabur bersama. Tapi sayangnya Bastian malah memanggil perawat dan Thomas pun diamankan. Serpihan ingatan Thomas kini sepenuhnya pulih. Ia sekarang sedang mengingat kejadian apa saja yang terjadi pada hari itu. Suatu hari, ia menemukan Dylan bersama orang tua Thomas sedang berada di kamar atas, yang dimana kamar tersebut bahkan tidak boleh dimasuki oleh Thomas. Tetapi ternyata, kedua orang tua Thomas malah memindahkan Dylan ke kamar atas. Orang tua Thomas mengatakan kalau Dylan takut dengan Thomas, karena Thomas rupanya telah menghabisi anjing tetangga yang terus-menerus berisik. Karena hal itu, akhirnya Thomas melakukan hal yang sangat-sangat mengerikan, yang ternyata sudah diprediksi oleh ayahnya. Thomas menghabisi kedua orang tuanya sendiri dan menembak Dylan, lalu mencekiknya. Lalu kali ini kita melihat bahwa dokter yang selama ini mencurigakan ternyata adalah seorang polisi. Dokter tersebut sangat membenci Thomas karena Thomas adalah pelaku kejahatan. Namun Anna sangat yakin kalau Thomas hanyalah seorang korban dari kedua orang tuanya. Anna yakin kalau Thomas bisa berubah suatu hari nanti. Dulu ketika Thomas menghabisi keluarganya, Thomas sempat kepikiran untuk melarikan diri. Namun akhirnya ia kembali lagi karena ia merasa bersalah. Lalu ia pun mengambil pisau dan sebelum melukai dirinya sendiri, ia melihat seorang artis yang berada di televisi yang kemudian membentuk imajinasi wajah dari Laura. Dan film pun berakhir.